Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan SIG atau Sistem Informasi Geografi untuk potensi wilayah. Pemanfaatan SIG untuk potensi wilayah meliputi yang pertama adalah inventarisasi SDA atau sumber daya alam. Kemudian ada perencanaan pembangunan. Selanjutnya perencanaan ruang, kemudian pariwisata, kemudian perencanaan transportasi, kemudian sosial budaya, dan yang terakhir adalah mitigasi bencana. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemanfaatan SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Manfaat SIG dalam data kekayaan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada slide ini. Yang pertama untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian untuk mengetahui persebaran kawasan lahan. Kemudian pemantauan daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian. Dan pemetaan kesuburan tanah yang sangat diperlukan bagi usaha pertanian. Selanjutnya adalah pemanfaatan SIG untuk perencanaan pembangunan. Dalam hal perencanaan pembangunan, SIG dapat dimanfaatkan untuk perencanaan menentukan wilayah atau zonafikasi berdasarkan berbagai pertimbangan, misalnya karakteristik lahan dan ketidakselarasan. Misalnya ada perencanaan pembangunan untuk membangun terminal bus, maka kita akan membutuhkan beberapa peta yang digunakan untuk menganalisis di mana lokasi terminal bus yang cocok. Misalnya kita butuh peta jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, dan peta lainnya. Dari peta-peta tersebut, kita akan menggunakan analisis overlay atau tumpang susun, sehingga dari peta tersebut digabungkan menjadi satu dan menjadi peta baru, yaitu peta perencanaan pembangunan terminal bus. Selanjutnya adalah pemanfaatan SIG untuk perencanaan ruang. Untuk perencanaan ruang, SIG digunakan untuk merencanakan tata ruang wilayah, termasuk di dalamnya adalah analisis dampak lingkungan, daerah serapan air, kondisi tata ruang kota, dan lain-lain. Penataan ruang menggunakan SIG akan menghindarkan terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti banjir, kemacetan, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh di mana SIG digunakan sebagai perencanaan tata ruang. Di sini ada peta rencana tata ruang wilayah Kota Tegal tahun 2011 hingga 2031. Di sini sudah ada peta yang mana disimbolkan dengan beberapa warna yang berbeda, yang menyimbolkan bahwa ini cocok untuk dijadikan sebagai apa. Ada persawahan, areal persawahan, permukiman, jalan raya, dan lain sebagainya. Jadi di sini sudah ditentukan kawasan mana yang cocok untuk lahan sawah, lahan permukiman, dan lain-lain. Kemudian, pemanfaatan SIG untuk pariwisata. Di sini SIG bermanfaat untuk mempermudah melihat destinasi wisata yang ada di Indonesia. Misalnya ini, di sini ada peta pariwisata Indonesia, yang mana menunjukkan seluruh pulau yang ada di Indonesia beserta dengan destinasi wisata, mulai dari Pulau Sumatera hingga ke Pulau Papua. Dan selanjutnya adalah pemanfaatan SIG untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Pada bagian kanan slide, kalian dapat melihat ada titik-titik rawan macet. Di sini SIG berperan untuk memetakan daerah mana saja yang rawan macet atau rawan kemacetan. Kemudian ada pemanfaatan SIG untuk sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, SIG digunakan untuk mengetahui luas dan sebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui luas sebaran lahan pertanian, pendataan dan pengembangan permukiman, dan lain sebagainya. Di sini contohnya adalah persebaran permukiman. Dan kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan SIG untuk mitigasi bencana. SIG untuk kesiapsiagaan bencana adalah efektif sebagai sarana untuk menentukan lokasi sebagai tempat perlindungan di luar zona bencana, untuk menentukan daerah mana yang aman dan daerah mana yang tidak rawan. Selain itu juga untuk mengidentifikasi rute pengungsian, rute terbaik atau terdekat untuk ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Di sini ada contoh pemanfaatan SIG untuk mitigasi bencana. Ada peta rawan bencana Gunung Merapi, Jawa Tengah, dan DIY. Di sini ada beberapa bagian atau sudah dibagi menjadi segmentasi-segmentasi, mulai dari lingkaran yang terkecil hingga yang terbesar, dan dibedakan dalam beberapa warna, yang maksudnya adalah ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4, berdasarkan jarak mulai dari jarak 10 km hingga 25 km. Semakin mendekati titik pusat Gunung Merapi, artinya
daerah tersebut semakin rawan terhadap bencana letusan Gunung Merapi, dan semakin jauh artinya daerah tersebut semakin tidak rawan dengan aktivitas Gunung Merapi, sehingga kita bisa mengetahui daerah mana saja yang resiko kerawanannya tinggi dan daerah mana saja yang resiko kerawanannya rendah. Sekian, terima kasih dan glory geografi.